DPRD Pali dilantik pada tanggal 26 Januari 2015. Tentu saja banyak suka dan duka dari DPRD Pali, dari meninggalnya ketua DPR, kebakaran kantor DPR, sampai 3 kali VAW anggota DPR. Ikuti terus ulasan tentang DPRD Pali yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tentu saja sebagai wakil daripada masyarakat melalui pesta demokrasi yang disebut dengan pemilu atau pemilihan umum. Pada tahun 2013, daerah otonomi baru Kabupaten Pali berdiri menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan, pasca kabupaten yang ke-17 atau kabupaten yang termuda di Sumatera Selatan. Tentu saja dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan harus ada 3 unsur yang sangat penting sebagai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah pemerintahan. Tentu saja pada tahun 2013 pejabat sementara atau pejabat bupati ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Haji Heri Amalindu MM sebagai Bupati Pali, yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas PU atau Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Sementara anggota DPRD Pali belum dibentuk karena kurang dari 2 tahun setelah diketuk palu oleh DPR RI sebagai otonomi baru. Sebagai amanat undang-undang, apabila kurang dari 2 tahun, maka DPRD-nya kosong atau belum diisi setelah pemilu selanjutnya. Tidak sampai 1 tahun setelah daerah otonomi baru Kabupaten Pali berdiri, pemilu pemilihan umum dilaksanakan di negara Republik Indonesia, pasnya pada tahun 2014. Kabupaten Pali belum mempersiapkan KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah. Oleh sebab itu, akhirnya Kabupaten Pali masih menginduk kepada KPUD Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten asal sebelum pemekaran. Kabupaten Pali termasuk dalam Dapil 2 atau Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Talang Ubi Gaya Alama atau sebutan Kabupaten Pali. Tentu saja pada pemilu 2014 ini, tentu saja Kabupaten Pali tetap bertujuan akan mendirikan atau membangun atau menetapkan anggota DPRD baru yang kelak akan dilantik, yaitu berjumlah 25 anggota DPR sesuai dengan jumlah penduduk daerah otonomi baru Kabupaten Pali. Sebagai penyelenggara pemilu, tentu saja KPUD Muara Enim berhak menentukan aturan-aturan untuk daerah otonomi baru Kabupaten Pali karena belum berdiri KPUD Kabupaten Pali. Pada saat itu 10 anggota DPR terpilih dari Dapil 2 dilantik di Kabupaten Muara Enim, lebih kurang 3 bulan menjabat sebagai anggota DPR Muara Enim, dan akhirnya kembali ke Pali dilantik bersama dengan 25 anggota DPRD terpilih. Nah, tentu saja kita akan bahas satu persatu siapa saja tokoh politik tersebut sebagai anggota DPRD pertama atau perdana di Kabupaten Pali dan tercatat sebagai sejarah sebagai tokoh-tokoh legislator di daerah otonomi baru dengan keterbatasan pelayanan seperti kantor dan lain sebagainya, namun tidak melepaskan hak-hak sebagai menampung aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada eksekutif sebagai mitra kerja untuk membangun kabupaten yang lebih baik. Tentu saja kita akan bahas DPRD Pali kali ini dari pimpinan DPRD Pali pada tahun 2014-2019. Tentu saja yang pertama adalah almarhum Marta Dinata.
Marta Dinata adalah putra kelahiran Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Marta Dinata adalah sebagai tokoh politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sempat menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pali yang pertama. Marta Dinata sempat menjadi anggota DPR Muara Enim pada periode sebelumnya, yaitu 2009-2014. Politisi ulung ini pernah bertarung pada pemilu 2004, namun gagal sebagai calon DPR, dan akhirnya 2009 terpilih DPR Muara Enim, dan 2014 kembali menjadi anggota DPRD Pali. Pada masa kepemimpinan Marta Dinata, kantor DPRD Pali pasnya pada tanggal 7 Juli 2016 terbakar atau kebakaran pada malam dilalap si jago merah. Tentu saja ini menjadi sejarah dalam catatan DPRD Pali. 3 hari kurang 1 bulan setelah kebakaran kantor DPRD Pali, Ketua DPRD Pali Marta Dinata, sarjana hukum, meninggal dunia. Tentu saja duka ini belum selesai. Kantor DPR terbakar, Ketua DPRD Pali meninggal dunia. Selamat jalan almarhum Marta Dinata. Kami selalu mengenangmu, sahabatku dan sahabat kami semua. Yang kedua adalah Depi Herianto, sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah politisi Partai Demokrat. Tentu saja Depi Herianto menjadi anggota DPRD Pali dan memimpin menjadi pimpinan anggota DPR sebagai wakil ketua DPR. Depi Herianto kelahiran Desa Karangagung, Kecamatan Apapini, sebagai politisi kawakan atau senior di Bumi Serpal Serasan. Depi Herianto pernah menjadi anggota DPRD 2 periode di Kabupaten Muara Enim dari Partai PNPK dan akhirnya hijrah ke Partai Demokrat menjadi anggota DPRD pada tahun 2014. Dan tahun 2019 beliau maju kembali menjadi anggota DPR dan terpilih kembali. Yang ketiga adalah Darmadi Soemi, sarjana hukum. Beliau adalah politisi Partai Amanat Nasional atau PAN. Darmadi Soemi adalah putra kelahiran dari Desa Pantadewa, Kecamatan Talang Ubi ini, tentu saja sebagai politisi senior atau politisi kawakan yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim selama 2 periode dari Partai Amanat Nasional dan kembali lagi terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pali pada tahun 2014 dan kembali mencalonkan diri terpilih kembali menjadi anggota DPR pada tahun 2019. Darmadi Soemi, sarjana hukum, menjabat sebagai wakil ketua DPRD di Kabupaten Pali dan menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pali. Yang keempat adalah Haji Asri Agi SH MH. Beliau adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu saja sebelum menjadi politisi, beliau pernah menjadi sekretaris daerah sebagai birokrasi senior yang juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Muara Enim dan calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim, namun tertunda. Oleh sebab itu, terakhir karir beliau di birokrasi menjadi sekretaris daerah Kota Prabu Muli. Jabatan Asri Agi SHMH di DPRD sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Pali. Tahun 2019 kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan terpilih dan akhirnya menjadi Ketua DPRD Pali periode 2019-2024. Yang selanjutnya adalah Irwan ST. Beliau adalah putra kelahiran Pendopo, Kecamatan Talang Ubi. Irwan ST adalah politisi kawakan Kabupaten Pali. Pernah menjadi anggota DPRD sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Muara Enim saat menjadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada tahun 2009 tetap mencalonkan diri namun tidak terpilih kembali. Akhirnya 2014 Irwan ST bergabung dengan Partai Golongan Karya dan terpilih kembali menjadi anggota DPR. Pada tahun 2019 mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, terpilih sebagai anggota DPR dan menjabat wakil ketua DPR Pali. Irwan ST pada saat ini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Pali. Yang selanjutnya Haji Ubaidillah, sarjana hukum. Beliau adalah politisi Kabupaten Pali yang cukup senior dalam berbisnis dan berniaga. Haji Ubaidillah adalah putra kelahiran Desa Pengabuan, Kecamatan Abab ini. Menjadi anggota DPRD Kabupaten Pali sebagai Ketua Komisi 3 pada masa tahun 2014.
Haji Ubaidillah Sarjana Hukum adalah politisi Partai Amanat Nasional atau Partai PAN dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pemuda Pancasila Kabupaten Pali. Tentu saja Haji Ubaidillah calon kembali pada tahun 2019 dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD Pali. Yang selanjutnya adalah Dr. Andes Sumaryono. Dr. Andes Sumaryono adalah politisi Kawakan Kabupaten Pali. Pernah 2 periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Morenim dari Partai PDIP. Tahun 2009 pernah calon sebagai anggota DPR Muara Enim namun gagal. Tapi tahun 2014 kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Pali dan terpilih menjadi anggota DPR Pali pada tahun 2014. Dr. Andes Sumaryono menjabat sebagai Ketua Balik atau Badan Legislasi DPRD Pali. Pada tahun 2017, Dr. Andes Sumaryono terpilih atau dilantik menjadi Ketua DPRD Pali, menggantikan atau PAW pengganti antar waktu atas meninggalnya almarhum Marta Dinata yang sebelumnya menjadi Ketua DPRD Pali. Yang selanjutnya ada Abdul Awam Sarjana Hukum. Beliau adalah politisi Kabupaten Pali dari Partai Demokrat. Abdul Awam pernah menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Morenim pada tahun 2009 sampai 2014. Pada tahun 2014, Abdul Awam menjadi anggota DPRD Pali dan akhirnya menjabat sebagai Ketua BK atau Badan Kehormatan Anggota DPRD Pali. Abdul Awam adalah kelahiran Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Sudarmi STMT. Beliau adalah putra kelahiran Desa Karangagung, Kecamatan Abab, sebagai politisi Partai Nasional Demokrat. Sudarmi ST menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 dan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Suwarno Sarjana Ekonomi. Suwarno Sarjana Ekonomi adalah putra kelahiran Prabu Menang, Kecamatan Penukal Utara. Beliau adalah politisi Partai Golkar ini, menjabat sebagai Ketua Praksi Partai Golkar di DPRD Pali dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pali. Yang selanjutnya adalah Akaholik Darling SPD IMM. Beliau adalah putra kelahiran Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Akaholik Darling SPD IMM menjabat sebagai Ketua Praksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Akaholik Darling SPD IMM akhirnya mengundurkan diri menjadi anggota DPR pada Oktober 2018. Alasan karena Partai P3 berkonflik dari tingkat nasional sampai ke tingkat bawah. Akaholik menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pali dan menjadi sebagai Ketua DPC P3 pertama di Kabupaten Pali. Dan akhirnya Akaholik saat ini memimpin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Alam Sa'alwi, sarjana hukum politisi Partai Gerindra yang juga sebagai Ketua Partai Gerindra ini. Alam Sa'alwi adalah putra kelahiran Pendopo Kecamatan Talabubi ini, tentu saja sebagai politisi senior di Kabupaten Pali yang sebelumnya pernah menjadi sebagai calon DPR Provinsi dari Partai P3 namun belum berhasil. Akhirnya 2014 bergabung dengan Partai Gerindra, akhirnya terpilih menjadi anggota DPR sampai tahun 2019 ini. Yang selanjutnya ada Tuti Ilsan Sarjana Hukum. Politisi Partai Demokrat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Pali dan sempat menjadi sebagai Wakil Ketua Komisi 1. Tentu saja pada periode perputaran komisi, Tuti Ilsan menjadi Ketua BK Badan Kehormatan DPRD Pali. Putra kelahiran Desa Purun ini saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2019. Yang selanjutnya adalah Arapik Sarjana Hukum. Politisi Partai Golkar ini pernah menjabat menjadi anggota DPR Kabupaten Morenim pada periode 2009 dan akhirnya pada tahun 2014 kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pali. Putra kelahiran Desa Babat, Kecamatan Penukal ini tentu saja konsisten bersama dengan Partai Golongan Karya. Yang selanjutnya ada Abdul Wahab Sarjana Hukum. Beliau adalah politisi Partai Amanat Nasional, putra kelahiran Desa Betung, Kecamatan Abab ini, tentu saja sebagai politisi senior di Kabupaten Pali yang tentu saja pernah bergabung dengan Partai PNBK, Partai Republikan, namun semuanya gagal dalam mengikuti pemilu pada tahun sebelumnya. Dan tahun 2014 bersama dengan Partai Amanat Nasional terpilih menjadi anggota DPRD Pali. Yang selanjutnya adalah Haji Amran Sarjana Hukum. Beliau adalah politisi
kelahiran desa Tempirai ini, Kecamatan Penukal Utara, pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Pali. Haji Amran aktif dalam politisi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang atau PBB. Haji Amran sebelumnya adalah sebagai tokoh pekerja di beberapa perusahaan terkenal di Indonesia. Yang selanjutnya adalah Edi Eka Pribadi atau politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, putra kelahiran desa Air Hitam Kecamatan Penukal ini. Sebagai politisi di Kabupaten Pali, pernah menjabat sebagai sekretaris Komisi 3. Tentu saja Edi Eka Pribadi adalah salah satu tokoh politik yang sangat kritis dan ulet dalam menyampaikan pandangan aspirasi terhadap sidang paripurna. Yang selanjutnya adalah Asniwati Hasim, sarjana ekonomi. Beliau adalah salah satu serkandi di DPR Pali karena satu-satunya perempuan yang menjadi anggota DPRD Pali pada tahun 2014. Asniwati adalah politisi Partai Hanura Hati Nurani Rakyat. Putri kelahiran Tempirai ini, Kecamatan Penukal Utara, tentu saja sebagai tokoh perempuan yang sangat berjasa pada Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Hairul Mursalin. Hairul Mursalin adalah putra kelahiran Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan. Hairul Mursalin tentu saja menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pali dan pada tahun 2018 menjadi Ketua DPC P3 Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah tokoh politik senior Alwin R. Saputra atau yang sering dipanggil dengan sebutan Alung. Putra kelahiran desa Perampatan Kecamatan Abab ini menjadi anggota DPRD Pali tahun 2014, adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu Ketua DPC PKB pertama di Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Suwadi Yusuf, SIP, salah satu politisi Partai Bulan Bintang yang saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Pali. Suwadi Yusuf adalah putra yang tinggal di Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Suwadi Yusuf aktif politisi sebagai Partai Bulan Bintang menjadi sekretaris cabang atau DPC Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Basuki Rahmat ST. Beliau adalah politisi Partai Gerindra, putra kelahiran Desa Prabenang, Kecamatan Penukal Utara ini. Sebelumnya pada tahun 2009 pernah mencalonkan diri dari Partai Golongan Karya, tapi belum berhasil. Akhirnya 2014 menjadi anggota DPRD Pali sampai 2019. Yang selanjutnya adalah Iip Pritriansa, STMT. Beliau adalah politisi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebagai Ketua Nasdem pertama di Kabupaten Pali dan dilanjutkan dengan Sudarni ST. Saat ini Iip Pritriansa terpilih kembali menjadi anggota DPR dan sebagai sekretaris Nasdem Kabupaten Pali. Yang selanjutnya ada Adi Warsito, sarjana teknik. Tentu saja Adi Warsito adalah politisi Kawakan di Kabupaten Pali. Adi Warsito terpilih menjadi anggota DPR dari Partai PKPI dan pernah menjabat menjadi Ketua DPC PKPI Kabupaten Pali. Adi Warsito pada tahun 2009 pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Tentu saja Adi Warsito aktif sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pali. Adi Warsito atau sering disingkat AW mengundurkan diri pada bulan Oktober tahun 2018 menjadi anggota DPR Pali karena pindah partai, yaitu Partai Golongan Karya. Yang selanjutnya ada Wijaya, sarjana ekonomi. Beliau adalah tokoh politik Kabupaten Pali yang termuda menjadi anggota DPRD Pali. Adi Wijaya adalah politisi Partai Hanura yang berasal dari Desa Talangbulang, Kecamatan Talaubi, Kabupaten Pali. Yang selanjutnya adalah Mulyadi STP. Beliau adalah pengganti antar waktu almarhum Marta Dinata. Pada tahun 2017, Mulyadi STP dilantik menjadi anggota DPR yang sebelumnya adalah sebagai politisi Kawakan pernah menjadi anggota DPR Kabupaten Morenim dari PDIP. Tentu saja Mulyadi STP berasal dari Desa Betung, Kecamatan Abab. Yang selanjutnya adalah Aswawi. Aswawi adalah politisi Kawakan Kabupaten Pali dari Partai Persatuan Pembangunan yang sudah berapa kali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD namun belum berhasil.
Pada tahun 2018, pasnya di bulan Desember, Aswawi dilantik menjadi anggota DPR dari P3, menggantikan atau PAW antar gantu alkoholik Darlin yang mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang terakhir adalah Dedi Arman, salah satu putra kelahiran Desa Raja ini, menjadi anggota DPRD menggantikan antar waktu Adi Warsito pada bulan Desember. Dedi Arman menjabat anggota DPR lebih kurang 9 bulan di DPRD Pali. Dedi Arman termasuk tokoh politik sekawakan yang sebelumnya dari Partai PDI Perjuangan berapa kali mencalonkan diri namun belum berhasil. Akhirnya pada penghujung tahun 2018 diangkat menjadi anggota DPRD Pali periode 2014-2019. Nah sahabat, itulah DPRD Pali dari periode pertama berdirinya daerah otonomi baru. Tentu saja layak kita sebut sebagai pahlawan pergerakan daerah otonomi baru Kabupaten Pali. Terima kasih atas jasa-jasamu kawan. Dan yang telah meninggal kita doakan semoga husnul khotimah. Dan semua perjalanan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kaum muda ke depannya bahwa gagal, kesuksesan semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.